Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk dua token, yaitu SingularityNet dan satu lagi koin Algo. Algo, mana Algo? Nah ini, ya, ini sesuai dengan requestan dari Rudi Pramono Putra, minta dibahas AGX dan Algo. Kita akan quick update aja ya, teman-teman. SingularityNet adalah project berbasiskan dengan AI. Jadi good newsnya kemarin dia baru aja ini masih rencana sih. Berdasarkan klaim Brian Rose dari London Real Venture, perusahaan investasi bertenaga media pertama di dunia, bahwa tim di belakang SingularityNet sedang mengembangkan aplikasi pembunuh ChatGPT yang dapat menciptakan Artificial General Intelligence dalam waktu 3 tahun. Aplikasi AI bergenerasi ini disebut Sarka, sedang dalam pengembangan dan berharap dapat menanamkan large language model pada natural symbolic technology untuk menciptakan sistem AI yang lebih cerdas dan lebih andal yang dapat bernalar menggunakan logika sendiri. Teknologi ini dirancang oleh Dr. Ben Goodsell, ilmuwan kognitif yang menciptakan istilah Artificial General Intelligence, yang juga pendiri dari SingularityNet, ekosistem kripto terdesentralisasi berfokus AI, di mana token AGIX dapat meningkat sebesar 700% sepanjang tahun ini. Jadi ada project yang sedang mereka kerjakan dari AGIX. Ini adalah good news, dan kalau teman-teman punya AGIX, mungkin teman-teman baru beli, nah itu good news buat teman-teman. Selamat aja, hari ini AGIX juga sedikit mengalami peningkatan, karena memang market cenderung positif ya teman-teman. AGIX diperdagangkan di kisaran Rp4.800, dia berada di peringkat 96 di CMC. Masih sangat jauh dan adopsi peluangnya itu masih cukup tinggi. Supply maksimum dari AGIX adalah 2 miliar token, sementara yang baru terilis sekitar 1,2 miliar saja. Artinya masih ada kemungkinan 40% kurang ya. 39% masih bisa di-create buat kedepannya. Jadi ini adalah project AI dan hari ini pergerakannya cukup bagus teman-teman. Dari beberapa berita kita langsung aja cek di Twitter. AGIX ini ada, nah ini dia Sarka AI, dia baru aja note di tanggal 19 April kemarin, which is ini good news dari AGIX. Semoga koin-koin AI, token-token AI pada bullish ya di 2024-2025 nanti. Kemudian mereka bikin kontes nih, dia ada retweet sebuah kontes. Ini bikin apa ya, Mindplex kontes gitu. Ini berhubungan sama Artificial Intelligence juga. Terus dia ada, ini dia ada kegiatan di Brazil 3 hari ya, untuk diskusi soal teknologi AI dan juga mengembangkan ekosistem mereka. Yang lain mereka ada bersama dengan beberapa perusahaan seperti Hypercycle AI. Kerjasamanya banyak ya AGIX. Ini menurut saya sih keren sih proyeknya. Ya itu beberapa, biar nggak terlalu panjang juga pembahasan dari AGIX sendiri. Kalau kita lihat langsung ke chart, mana dia chart? Nah ini kita cek chart dari AGIX. Hari ini AGIX ada mantul teman-teman. Dia udah capai level support di sini kisaran $0,3, dan ini potensinya sangat bagus untuk reversal. Ya semoga setelah kenaikan dan juga penurunan yang terjadi cukup panjang di sini, akumulasinya udah cukup buat AGIX ya, sehingga AGIX bisa mantul aja nih sekarang sisanya, karena kita lihat dia berada di level major support dan udah mulai muncul reversal pattern sepertinya, dan ini akan berpeluang sangat-sangat bagus buat kedepannya. Sementara dari volume perdagangan masih nggak terlalu tinggi ya di Binance. Terus juga dari MACD sendiri ini dia udah berada di posisi bawah, sementara posisi smart money belum terlalu banyak masuk ke AGIX. Kita cek dia di time frame 4 jam. Trennya bagus teman-teman. AGIX bikin bullish divergence dari MACD-nya, dan sekarang tinggal nunggu dia naik aja nih. Masalahnya dia kapan naik kita nggak tahu ya. Ini bullish divergence jelas, dengan progres pergerakan AGIX yang cenderung downtrend seperti ini. Sepertinya kesempatan buat teman-teman yang ketinggalan akumulasi atau masih bingung kira-kira akumulasi token AI apa ya yang bagus. AGIX setahu saya bagus karena dia bisa diperdagangkan di Binance ya, udah ada di Binance, sudah ada di toko kripto juga, terus di KuCoin, Uniswap, Get.io, Bybit. Jadi udah cukup banyak exchange yang bisa memperdagangkan, di Indodax juga udah ada. Jadi AGIX ya bagus buat sekarang teman-teman.
Ya itu sih progres dari pergerakan AGX ya. Sementara kita tunggu market reversal dulu. Ini udah posisi-posisi bottom, jadi semoga market nggak turun lagi nih. Semoga hari ini cukup positif buat market. Itu paling target resistance terdekat itu di trendline ini ya, teman-teman, di kisaran harga 0,34. Kalau dia berhasil tembus, berarti dia baru aja melewati level resistance yang terbentuk dari descending channel. Itu artinya pola reversal. Kalau teman-teman cek di YouTube ada namanya pola descend, descending channel ya. Descending channel ini biasanya memang pergerakannya turun, tapi cenderung pergerakan reversal. Tapi kita butuh konfirmasi dulu nih untuk dia menembus level dari resisten tersebut. Dan AGX ini baru permulaan ya. Dia belum sama sekali nembus, jadi peluangnya buat dia reversal ini masih sangat-sangat tinggi untuk jangka pendek. Semoga bisa reversal, kita nggak tahu pasti, tapi ya ya semoga teman-teman. Market juga positif sih hari ini. Bitcoin agak sedikit naik ya. Itu kita akan next langsung ke Algorand. Algorand di perdagangan hari ini ada di kisaran 2.600, belum seberapa naik ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari newsnya, Algorand ini ada kerjasama dengan beberapa perusahaan pengembangan blockchain. Kemudian yang paling bagus sih mereka ada event. Ini ada event nih. Ini balap drone gitu ya teman-teman. Jadi dia ada event, ini eventnya unik, balap drone. Dan dia didukung oleh Algorand, Don't Miss Moment Drone Race League. Dia disupport Algorand. Jadi Algorand ini dekat banget sama sama dunia game, terus juga sama dunia olahraga. Kemarin aja pas Piala Dunia kan Algorand juga yang support. Dan dia juga disupport oleh institusi besar. Kalau menurut saya ini potensinya buat Algorand masih cukup bisa berkembang ke depannya. Ini baru aja mereka dapat tweet dari Planet Watch, ini dari World Economic Forum yang bekerja sama sama Algorand. Algorand Foundation ya, Blockchain for Scaling Climate Action. Ada white papernya. Dan ini proyek besar. Algorand ini proyek besar. Jadi kalau teman-teman ada yang menyepelekan Algorand, ya terserah kalian sih. Mungkin teman-teman sukanya koin lain yang bisa pump and dump, ya itu sih. Algorand sendiri dia juga ada kegiatan kemanusiaan. Ini dia menerbitkan wallet baru ya untuk eh, korban-korban kecelakaan, bencana alam dan lain sebagainya. Dia ada charity-nya, jadi bagus buat Algorand dari segi humanity. Dari ekosistem green energy dia juga udah yang teknologi terbaru, proof of stake. Dan ya kalau teman-teman mampir ke websitenya, Algorand memang salah satu blockchain yang cukup ramah lingkungan. By the way, supply maksimum Algorand ini cukup besar ya teman-teman, sekitar 10 miliar koin, sementara yang beredar itu baru 7,2%-nya. Jadi sedikit tidaknya masih bisa dibikin lagi, dan siap-siap aja ada sedikit mungkin inflasi kalau tidak ditunjang sama sama yang namanya apa namanya adopsi yang lebih banyak. Jadi proyek-proyek Algorand ini banyak ya. Argentina's Airline adopt travel X NFT tiket on Algorand blockchain. Itu berita terbarunya. Jadi ini proyek besar sih Algorand. Ya paling itu kita langsung aja masuk ke pembahasan chartnya. Sementara kalau dari chart itu tidak terrefleksi ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang trading, wah ini Algorand katanya bagus tapi kok chartnya turun terus. Ya itu mungkin karena disebabkan yang namanya perubahan perubahan atau pencarian harga wajar. Sekarang kan kita lagi dalam tahap konsolidasi nih. Bitcoin belakangan memang performnya bagus, tapi dari sisi lain BTC dominance-nya naik sehingga altcoin rata-rata pada terkoreksi. Algorand salah satunya yang juga terkoreksi dan sekarang dia udah mendekati level harga wajarnya. Kalau kita perhatikan dia punya support kuat sebenarnya di sini, yaitu di kisaran harga 0,16 dolar, dan level tersebut menjadi major support untuk sekarang ini. Sementara di level saat ini pun juga bisa disebut sebagai support yang kuat. Sementara Algorand sih kayak kayak fake out gitu ya. Ini udah mulai ada indikasi naik lagi nih teman-teman buat Algorand jangka pendek. Dia bikin double bottom, kalau teman-teman jeli memperlihat ini double bottom yang sangat-sangat clear, baru aja breakout. Ini baru aja breakout dari neckline-nya dan sekarang progresnya mungkin akan ngetes level resistance di kisaran 0,18. Sementara kalau dari pergerakan yang lebih besar lagi, MACD dalam posisi yang cukup bagus menjelang Golden Cross.
disertai juga dengan potensial bullish divergence di sini, dan juga pergerakannya yang cenderung masih korektif, sepertinya Algorand berada di level yang ideal buat diakumulasi. Volume smart money nggak terlalu banyak di market, volume perdagangannya juga nggak terlalu tinggi. Ya kita tunggu aja seperti apa progres daripada pergerakan Algorand. Semoga sih bisa segera reversal, mengingat dia udah turun cukup dalam nih teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang hold udah kecewa nih, wah kok turun terus sih Algorand. Ya itu sih teman-teman harus sabar dulu. Mungkin Algorand lagi nyari level harga wajarnya buat sekarang. Tapi sekarang dia udah berada di level support. Harapannya bisa segera reversal. Terus kita mungkin lihat dia di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam sendiri. Progres dari Algorand jelas bullish divergence. Dari MACD-nya sendiri masih cukup positif ya, green candle, dan sepertinya sih potensinya bakalan menguat buat beberapa hari ini. Hari ini sih kita udah dapat data soal FOMC meeting, alhasil The Fed naikin suku bunga. Ternyata setelah menaikkan suku bunga, dengerin statement dan juga conference, harga Bitcoin langsung melonjak ke 29.000 setelah sebelumnya cuma berada di kisaran 28 ribuan. Ini kan berarti tanda positif buat market crypto. Algorand mungkin akan ke-trigger juga karena memang Bitcoinnya naik. Jadi sementara itu target-target dari Algorand, level resistance di 0,18, target yang lebih tinggi tentunya di major resistance di kisaran 0,22, itu masih berpotensi buat dituju Algorand, selanjutnya masih di 2,28. Jadi tahap demi tahapnya untuk Algorand naik ini masih cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau let's say trennya bagus, Algorand bullish, dia bisa naik sampai sini, bisa breakout, ini aja udah bikin double bottom baru ya. Kemudian kalau dia berhasil meluncur lagi, ini major double bottom. Jadi itu sih sekitar sekiranya skema yang mungkin tercipta pada pergerakan dari Algorand. Jadi target dia masih sangat-sangat tinggi teman-teman. Sementara karena memang Algorand nggak terlalu gimana pergerakannya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.